Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa di channel Guru Muda. Pada video ini akan dibahas mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah materi kelas 7 dari bab 3. Untuk video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk video ini akan kita lanjutkan arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelumnya silahkan dibaca dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video ini. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dan mengidentifikasi nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar itu akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya, bisa terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang berikutnya, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI,
yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya, semua buat semua. Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut, jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kalian lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, yaitu, jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya, saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima berdiri. Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Selanjutnya, pernyataan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Itulah tadi gambaran bagaimana peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih mengutamakan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi maupun golongannya. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan dalam forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.